Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai nikmat yang tak terhingga, sehingga salah satu video pembelajaran ini bisa kita selesaikan. Bagaimana kabar kita hari ini? Harapan kami tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Dan apabila ada teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, kita berdoa semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang elemen pengelasan SMAW. Adapun sebagai capaian pembelajaran, pada akhir fase F, peserta didik mampu mengidentifikasi spesifikasi mesin SMAW dan elektroda SMAW, kemudian menyiapkan mesin SMAW, kemudian menyiapkan bahan las, selanjutnya melaksanakan pengelasan plat ke plat pada baja karbon posisi di bawah tangan, mendatar dan vertikal sesuai dengan acuan WPS. Nah, itu adalah capaian pembelajaran dari elemen pengelasan SMAW secara keseluruhan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita ambil pada pertemuan kita kali ini, yakni peserta didik mampu mengidentifikasi spesifikasi mesin SMAW dan elektroda SMAW. Nah, ini juga kita akan bagi nanti ke dalam dua tahapan. Jadi di pertemuan pertama ini kita khusus membahas tentang mengidentifikasi spesifikasi elektroda SMAW. Sebelum kita memulai pelajaran, adakah yang tahu apa itu las SMAW? Atau singkatan dari apa sih SMAW tersebut? Ada yang tahu? SMAW adalah singkatan dari Shell Metal Arc Welding, atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai las busur manual. Nah, las busur manual ini paling banyak digunakan pada bengkel-bengkel pengelasan, baik industri menengah sampai industri kecil. Mengapa? Yang pertama adalah karena las SMAW adalah memiliki harga awal ya, ataupun modal awal dalam pembelian trafo las terjangkau, sangat terjangkau. Kemudian dari segi besarnya arus yang digunakan sangat beragam, dari mulai arus yang paling kecil ya ini 450 watt atau 2 ampere, sampai dengan yang paling besar untuk skala industri ada yang sampai 400 ampere. Sehingga las ini sangat banyak digunakan pada industri kecil, menengah, sampai ke industri besar. Selanjutnya, kemudahan dalam pengaplikasian. Las ini sangat simpel, mudah digunakan. Ini adalah salah satu cara mengaplikasikan las SMAW. Nah, ini bisa kita lihat pada video ini. Penggunaannya sangat mudah, tanpa menggunakan gas pelindung seperti halnya las OAW maupun GMAW atau juga las GTAW. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih dekat apa itu elektroda las SMAW.
Elektroda las SMAW adalah merupakan bahan utama dalam proses pengelasan, atau disebut juga dengan deposit pengelasan. Pada las busur listrik manual, atau yang lebih dikenal dengan istilah SMAW, elektroda yang digunakan adalah elektroda terbungkus yang terdiri dari batang kawat atau yang sering juga disebut dengan inti elektroda, dan juga salutan ataupun plugs pada bagian luar dari elektroda. Kawat elektroda dan salutannya ini akan mencair pada saat proses pengelasan terjadi, di mana salutan atau plugs dari elektroda tersebut berfungsi sebagai pelindung yang dapat melindungi cairan las dari pengaruh udara luar. Adapun salutan atau plugs ini terdiri dari berbagai campuran bahan mineral dan zat kimia, yang mana kedua campuran tersebut yang akan menentukan karakter pengoperasian dan juga komposisi pada akhir pengelasan tersebut. Baiklah, di depan kita ini udah saya ambil contoh ya, kita tuliskan. Sebagai contoh misalnya E6013. Apakah arti dari kode-kode ini? Nah, kita akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kode huruf E. Nah, ini biasanya ada di awal dari penomoran elektroda. E itu memiliki arti adalah sebagai elektroda SMAW. Nah, jadi kode E ini khusus untuk elektroda SMAW. Nah, apakah ada kode lain untuk jenis elektroda lainnya? Ada. Sebagai contoh misalnya kode ER. Nah, ini misalnya di belakang huruf E ini ada huruf R. Nah, R itu ada artinya root ataupun berbentuk batangan. Nah, ER itu adalah jenis elektroda yang khusus digunakan pada jenis pengelasan GMAW. Ini gas metal arc welding. Nah, jadi memiliki kode tersendiri. Nah, tentang penjelasan lebih dalamnya itu nanti bisa kita bahas pada video selanjutnya tentang las GMAW. Nah, di sini E ini memiliki arti elektroda khusus SMAW. Nah, begitu ya. Kemudian kita beralih ke angka 60. Ini digabung ya. Digabung ini pengertiannya. Jadi bukan dipisah antara 6 dan 0 tidak, tapi ini digabung. Angka 60 ini memiliki arti sebagai tegangan tarik inti elektroda. Nah, jadi inti elektroda ini memiliki tegangan tarik. Nah, seberapa besarnya? Jadi kekuatan tarik dari kawat pengisi dalam satuan PSI ini dikalikan dengan angka 1000. Nah, jadi sebagai contoh kita ambil sampel ini berarti tegangan tarik dari elektroda jenis ini ya, jenis E6013 ini adalah sebesar 60 dikali 1000 PSI. Nah, berarti sama dengan 60.000 PSI. Nah, itu adalah besarnya tegangan tarik dari jenis elektroda E6013. Begitu ya. Jadi misalnya ada angka 70. Nah, ini sering juga kita jumpai pada pengelasan menggunakan elektroda 70 16 misalnya atau 70 18 yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu berarti tegangan tarik dari elektroda tersebut yaitu 70 dikali 1000 PSI. Artinya 70.000 PSI lah tegangan tarik dari elektroda jenis tersebut. Begitu ya. Sudah dapat dipahami ya. Oke. Kemudian kita beralih ke angka 1. Nah, angka 1 di sini ini menunjukkan elektroda tersebut mampu digunakan ataupun sebaiknya digunakan pada posisi pengelasan tertentu. Nah, begitu. Nah, angka 1 itu memiliki arti
elektroda tersebut dapat digunakan untuk berbagai posisi pengelasan. Nah, jadi kode 1 itu bisa dilakukan pada berbagai posisi pengelasan. Ada berapa jenis angka ini? Nah, sepengetahuan kami, berdasarkan literasi yang kita pahami, di sini ada 3 jenis, ini 1, 2, dan 3. Nah, jadi angka 1 itu menunjukkan untuk berbagai posisi, angka 2 untuk posisi tertentu, kemudian angka 3 juga untuk posisi tertentu. Nah, tetapi kebanyakan dari elektroda yang diproduksi oleh pabrik itu memiliki angka 1. Mengapa? Ya karena tentu berhubungan dengan komersial ya. Artinya elektroda tersebut bisa digunakan untuk berbagai posisi. Nah, tentunya dengan digunakannya untuk berbagai posisi ya elektroda tersebut tentu lebih laku di pasaran, begitu ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke angka 3. Nah, angka 3 itu adalah menunjukkan jenis bahan selaput atau salutan dari elektroda tersebut. Apa itu selaput? Selaput adalah, kalau kita perhatikan elektroda, nah ini seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya elektroda itu terdiri dari 2 komponen. Nah, komponen yang pertama komponen inti, dan komponen yang kedua adalah selaput. Nah, ini dia. Selaput adalah pembungkus pada bagian luar elektroda. Nah, angka 3 itu menunjukkan salah satu jenis dari selaput pada elektroda tersebut. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, penggunaan arus dan elektroda pada mesin las yang dapat dipakai. Nah, itu merupakan juga pengertian dari angka 3. Nah, demikian ya. Jadi angka 3 ini memiliki 2 makna. Yang pertama, jenis selaput ataupun salutan pada elektroda. Yang kedua adalah polaritas yang dapat digunakan pada selaput pada elektroda tersebut. Nah, jadi kita ketahui ada 2 jenis polaritas yang bisa kita gunakan pada proses pengelasan SMAW, yaitu DC dan maksud kami DC plus dan DC minus, atau DC RP dan DC SP. Nah, demikian ya, saya rasa dapat dipahami. Nah, ini adalah arti dari kode E6013 pada elektroda. Nah, sedangkan juga kita ketahui ada kode di depan atau di belakang elektroda tersebut. Jadi misalnya di depan elektroda tersebut ada angka di depannya ya. Ini ada angka misalnya seperti pada salah satu merek perusahaan itu NK sekian-sekian. Nah, NK ini itu adalah menandakan kode produksi ataupun kode dari elektroda tersebut. Jadi itu bukan bagian dari kodifikasi yang harus kita ketahui. Kode-kode ini adalah baik yang di depan ataupun di belakang ya. Itu adalah kodifikasi pabrikan. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Nah, itu ada kode di sini, di depannya ini RD ya 460, kemudian NK 68. Kemudian juga yang diproduksi oleh Kobe Steel itu seperti pada bagian belakang diletakkan biasanya itu E7016LB strip 52U. Nah, itu adalah kode-kode perusahaan ya yang diterapkan ataupun yang ditaruh pada elektroda tersebut. Di hadapan kita bersama ini udah ada saya letakkan beberapa jenis elektroda. Ya, ini 2 jenis ya. Ini elektroda jenis rutil, kemudian ini elektroda jenis low hidrogen. Nah, di sini kita bisa melihat kodenya, ya ini maksud kami RD strip 460 E6013. Nah, begitu juga di sini NK, ini NK tulisannya, ini NK strip 68 E6013. Kemudian berikutnya ini E6013. Kemudian juga di sini adalah E6013 RB26. Kodenya berbeda-beda, tetapi yang membedakannya hanya pada kode kalau seperti ini di bagian belakang ya, RB-26. Kemudian kalau yang ini pada bagian depannya
RD460, NK68 dan sebagainya. Nah, ini kesemuanya adalah kode-kode depan dan kode belakang ini adalah kode tipifikasi dari perusahaan yang mengeluarkan elektroda tersebut. Nah, jadi ini kode mereka. Nah, tetapi yang terpenting sebagai seorang welder kita harus memahami yaitu kode ini E6013. E6013 nah, seperti ini. Ini kode ini seperti yang kami jelaskan sebelumnya tadi. Nah, bahwa ini menandakan jenis elektroda tersebut adalah elektroda rutil. Yang membedakan dari elektroda tersebut adalah ini dari keempat-empatnya adalah yang pertama sekali adalah dari diameternya. RD460 ini memiliki diameter 2,0, kemudian yang ini 6013 ini yang NK ini memiliki diameter 2,6 mm, sedangkan yang satu lagi ini diameter 3,2 mm, sedangkan yang RB ini sama yaitu 2,6 mm. Nah, demikian. Nah, kita beralih ke jenis elektroda yang kedua, yakni jenis elektroda low hidrogen. Nah, di sini kode tipifikasinya adalah E7016LB52U. Nah, di sini. Nah, ya seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, bahwasanya ini biasanya digunakan untuk pengelasan root ataupun las akar. Yang kedua, ini E7016LB52. Nah, ini tidak ada kode U-nya. Yang ada kode U pada yang pertama, ini tidak ada kode U. Nah, ini digunakan biasanya untuk pengelasan filler pas ataupun langkah pengisian. Yang selanjutnya ini adalah jenis elektroda masih jenis elektroda yang berikutnya itu elektroda hidrogen ya. Nah, ini barangkali sedikit kurang jelas ya. Ini kodenya E7018LB5218. Nah, ini sering digunakan pada langkah pengelasan akhir ataupun copper pass ataupun capping istilahnya. Nah, kebetulan di sini untuk LB52 kedua-duanya ini diameternya adalah 2,6, sedangkan yang 7018 ini ya, ini memiliki diameter 3,2 mm. Berikut ini kami tampilkan berbagai tabel terkait tentang spesifikasi elektroda las SM AW. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung proses pembelajaran ini. Bagaimana kira-kira setelah mempelajari tentang elektroda tadi? Semoga harapan Bapak kita semua telah dapat memahami dan dapat mengidentifikasi elektroda las SM AW. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Ya, ini tentang mengidentifikasi mesin las SM AW. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan khilafan dalam penyampaian materi tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam welder dan salam kreatif selalu.